Mari kita pelajari prinsip Hypnotic Web Design. Saya menulisnya di sini Hypnotic Web Design karena kita akan menggunakan prinsip-prinsip mempengaruhi di dalam pembuatan web design kita. Kita ingin menyuntikkan prinsip-prinsip tersebut di dalam desain website yang kita buat. Sehingga website milik kita bukan sekedar indah, tetapi mampu membujuk pengunjungnya menjadi pembeli dan bahkan menjadi pelanggan setia. Bagaimanakah caranya? Kita akan menggunakan 6 kekuatan mempengaruhi yang paling ampuh yang dirumuskan dan dikumpulkan oleh seorang profesor yang amat terkenal di dunia dalam seni mempengaruhi. Nama beliau adalah Profesor Robert Cialdini. Inilah 6 kekuatan yang akan membuat website Anda menjadi lebih powerful dibanding sebelumnya. Yang pertama adalah reciprocity. Yang kedua adalah konsistensi. Yang ketiga adalah social proof. Yang keempat adalah authority. Yang kelima liking. Dan yang keenam scarcity. Menerapkan 3 saja dari 6 prinsip ini akan membuat website Anda menjadi jauh lebih powerful dibandingkan saat ini. Seperti yang telah Baba Studio alami, meningkatkan penjualan menjadi 40 kali lipat. Disinilah salah satu kekuatan utama di dalam internet marketing berdasarkan pengalaman Baba Studio. Kali ini, kita tidak hanya akan membahas 3, tapi kita akan membahas 4 prinsip penting dari 6 prinsip Hypnotic Web Design berikut. Yang pertama adalah reciprocity. Apakah reciprocity ini? Mudahnya begini saja. Dari kecil kita diajari oleh orang tua kita untuk selalu berbuat baik pada mereka yang telah berbuat baik pada kita. Anda pasti tidak akan pernah diminta oleh orang tua Anda, jika ada seseorang yang berbuat baik pada kamu, maka jahatilah dia. Tidak akan pernah ada dalam kebudayaan manapun di dunia untuk menjahati orang yang berbuat baik pada dirinya. Sehingga kekuatan reciprocity ini adalah yang paling kuat. Andai Anda mampu memberikan sesuatu terlebih dahulu pada orang lain, kemungkinan besar orang lain tersebut akan melakukan apa yang Anda minta. Saking kuatnya prinsip reciprocity ini disalahgunakan oleh orang-orang yang menggunakan politik uang. Mereka menyogok orang lain untuk menjadi pemimpin, atau orang-orang yang menyogok seseorang, membiayai seseorang untuk menjadi pemimpin, dan berharap ketika orang tersebut menjadi pemimpin, dia bisa memperoleh fasilitas. Dan percayalah, ini adalah salah satu prinsip persuasi yang paling powerful dan paling sering disalahgunakan orang. Karena kekuatannya. Bagaimanakah penerapan dari prinsip tersebut di dalam desain website Anda? Saya mengambil satu contoh dari sebuah website yang berada di Indonesia juga. Website ini menjual baju-baju. Barangkali Anda pernah menemukannya. Apakah Anda pernah diminta untuk memberikan email dari sebuah website dengan iming-iming bahwa website tersebut memberikan tips, memberikan buku, memberikan newsletter pada Anda? Nah, itulah yang disebut dengan reciprocity. Tetapi, website ini melakukan hal tersebut dengan indah, dengan cantik, dan dengan begitu halus. Mari kita lihat. Baca di sini, mau diskon 10%, aku email kode diskonnya ya, email, masukkan email kamu di sini. Sebenarnya, website ini membutuhkan email dari Anda, dan dia melakukannya dengan begitu cantik, begitu halus, dengan bahasa seperti ini. Dengan bahasa seperti ini, dan juga dengan iming-iming awal bahwasanya dia memberikan diskon 10%, tetapi sebagai imbalan dia meminta email Anda, sehingga tiap kali mereka memiliki promo, mereka bisa mengirimkannya pada email Anda. Pasti sekarang Anda mulai sadar bahwa di inbox email Anda begitu banyak promo-promo dari orang lain. Nah, promo-promo tersebut biasanya Anda dapatkan karena mereka menggunakan konsep reciprocity. Mulai hari ini akan dengan mudah Anda menemukan prinsip-prinsip reciprocity di dalam website-website besar di Indonesia ataupun di dunia. Yang kedua, yaitu authority. Authority adalah maksudnya sebagai berikut. Bayangkan jika Anda bertemu dengan seseorang yang bicara bahwa orang tersebut direkomendasi oleh seseorang yang amat penting di negara ini. Andaikan dia direkomendasi oleh
Pak Presiden Jokowi misalkan. Tentu kita langsung hormat pada orang tersebut bukan karena orangnya, tetapi siapa yang memberikan rekomendasi. Itulah yang disebut authority. Contohnya adalah di dalam website Baba Studio. Baba Studio telah diliput oleh berbagai macam media, dan kami memanfaatkan liputan tersebut untuk ditampilkan di halaman home website kami, sehingga akan menambah tingkat kredibilitas dari website kami. Ini pun ditaruh di bagian atas tengah, yang merupakan bagian strategis dari halaman sebuah website. Prinsip ketiga adalah social approval. Ini pun sangat kuat sekali. Apa sih social approval itu? Apakah Anda pernah punya pengalaman seperti saya? Saya pergi ke sebuah tempat dan kemudian sedang perlu makan, tapi saya nggak tahu restoran yang bagus itu mana, ada di mana, dan yang namanya apa di tempat itu. Tiba-tiba saya melihat ada begitu banyak orang antri di satu buah restoran. Entah kenapa tiba-tiba kaki saya melangkah ke restoran tersebut dan kemudian saya ikut antri. Setelah saya makan dan makannya diburu-buru karena masih banyak orang antri yang lain, hati saya bicara begini pada diri saya sendiri. Sebenarnya makanan di restoran ini biasa aja, nggak enak-enak banget. Tapi kenapa saya akhirnya jadi beli juga di restoran ini ya? Apa yang terjadi? Nah, itulah social approval. Social approval terjadi ketika banyak orang menyukai sesuatu, tiba-tiba kita menyukai hal tersebut. Contohnya adalah tren dalam pakaian juga. Tren tahun 60-an, tahun 70-an sudah tidak tren lagi. Tetapi bisa jadi tren tahun 60-an menjadi tren lagi di tahun 2014. Karena apa? Karena banyak orang yang mengidolakan tren tersebut. Ketika banyak orang mengidolakan, ketika banyak orang menyukai, ketika banyak orang favorit dengan hal itu, tiba-tiba kita akan terbawa menyukai hal itu juga. Contoh di dalam website adalah tombol like di Facebook dan kemudian ada angka 60.000 di sini. Bayangkan jika status Anda di-like oleh 60.000 likers, bayangkan. Orang lain akan melihat status itu dan akan menganggap, wih Anda hebat banget statusnya di-like sama 60.000 orang. Sehingga dia akan terbawa dan terdorong untuk melike status Anda juga di sana. So, teman-teman bayangkan ketika status like Anda di-like orang lain tetapi hasilnya tidak dimunculkan. Bayangkan hilangkan ini, hanya ada like-nya saja. Pasti efeknya berbeda. Atau Anda juga familiar dengan ini. Ini adalah Twitternya milik artis kita, Sherina, di mana ada 8,4 juta followers. Andai followersnya Sherina ditutup, dan kemudian misalkan Twitter memiliki kebijakan baru untuk tidak memajang jumlah followers setiap orang, biar orang bisa berkomunikasi satu dengan yang lain secara alami dan normal. Pada saat itu, pasti Twitter tidak akan memiliki banyak pengguna. Karena, lagi-lagi kekuatan dari social approval. Jadi teman-teman semua, pastikan di website Anda memiliki kekuatan-kekuatan berikut. Jika masuk ke website Baba Studio, Anda akan menemukan tulisan Baba Studio telah diikuti oleh 10.000 murid, 10.000 alumni. Nah, 10.000 itu adalah social approval. Barangkali Anda bertanya, lalu kalau saya belum ada yang suka gimana? Belum ada yang beli produk saya gimana dong? Dan juga belum ada orang penting, liputan koran gimana? Untuk kedua hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Dan saya yakin untuk prinsip reciprocity Anda bisa melakukannya. Anda bisa menyediakan tips-tips yang menarik, diskon-diskon menarik yang dikirimkan kepada mereka yang mengirimkan emailnya pada Anda.